Malam Bang, saya L dan saya juga sedang terjerat pinjol. Oke. Sudah saya galbay semua. Saya mau bertanya Bang, ini banyak banget teman-teman yang sudah dapat surat somasi dari aplikasi pinjol dengan menggandeng pengacara sebagai kuasa hukum untuk mengsomasi. Ini gimana Bang? Tolong kasih penjelasannya ya Bang. Jadikan konten YouTube Bang biar jelas dan tidak ada keraguan harus bagaimana menyikapinya. Terima kasih banyak Bang. Semoga sehat selalu. Oke. Ini apalagi ini di bawahnya. Oke, dia kayaknya ngirimin email dari pinjam duit ya. Kalau lapor ke CS-nya. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang ya, karena dibilangnya banyak banget teman-teman yang mendapatkan surat somasi tentang gagal bayar dan telat bayar di pinjol. Pertanyaan saya, siapa hari ini yang sudah mendapatkan surat somasi yang itu blanko suratnya ada nama lawyernya, ada kantornya, dan itu dari pinjol mana? Isi di kolom komentar, saya tunggu. Oke. Tentang somasi hukum ya, karena telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online ini juga menjadi hal yang sangat menakutkan. Oke. Saya harus mulai dari aturan OJK dulu. OJK menerbitkan aturan, ini agak panjang nih ya, agak panjang, nanti pasti ada komentar. Ini diulang-ulang terus. Oke, nggak ada masalah, terserahlah Anda mau nonton mau nggak juga urusan Anda. Ini kita masuk lagi ke 2019. 2019 P2P Lending terbit. Ya, itu berubah. Lengkap dengan POJK-nya. Di dalam POJK-nya itu berbunyi tentang ada di sana wajib menagih 90 hari. Siapa di sini yang selalu memegang teguh tentang wajib menagih 90 hari? Wajib menagih 90 hari dimunculkan oleh OJK berdasarkan POJK-nya. Ya. Dan saat itu semua orang yang terjebak pinjol itu merasa senang banget. Karena pinjol hanya dibolehkan menagih 90 hari. Orang beranggapan setelah 90 hari hutang lunas. Saya, teman-teman konten kreator lainnya, dan banyak lagi membuat video yang sama. Kita bikin dengan judul Pinjol Berguguran P2P Lending terbit. Wajib menagih 90 hari. Itu 2019. Ya, saya pun mengikuti alur itu. Makin kesini saya lihat wajib menagih 90 hari tidak dijelaskan secara spesifik. OJK tidak menyebutkan tentang wajib menagih 90 hari ini apakah berlaku untuk pinjol yang jangkanya 7 hari sampai 14 hari atau 1 bulan paling lama, atau semua pinjol dengan sistem cicilan. Ya, bagaimana kalau mereka mencicil dengan tenor selama 6 bulan? Dihitungnya kapan? Setelah habis 6 bulannya atau setelah mereka telat bayarnya? Ya, waktu itu tidak dijelaskan secara spesifiknya. Ya, tapi kita mengambil kemungkinan ini adalah pinjol dengan jangka pendek 14 hari atau 1 bulan. Ya, karena kalau kita ambil dengan sistem cicil 6 kali pembayaran, ini kurang masuk akal. Otomatis mereka akan dihitung setelah masa tenornya habis. Ya. Dan itu akan berlaku setelah 6 bulan ke depan. Kan itu asumsinya. Ya, jadi saya bila rasa sistem cicilan ini nggak mungkin bisa dipakai dengan wajib menagih 90 hari. Bagaimana kalau dia misalnya mencicil 6 kali, dia bayar 2 kali, ansuran ketiga sudah telat? Ya, ini hanya dibatasi 90 hari. Nggak mungkin dong sementara tenornya 6 bulan, jadi nggak masuk akal, oke? Habis itu 2022 OJK memperbaharui hal itu melalui peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang sering Anda kenal AFPI atau Anda baca dengan sebutan AFI. Ya. Mereka mengeluarkan juga, OJK mengeluarkan POJK juga tahun 2022, itulah POJK nomor 10. Wajib menagih 90 hari masih dibahas dalam hal itu, cuman akan lebih dipertegas lagi. OJK menyampaikan aturan ini tidak eksplisit. Ya, tapi dipertegas lagi waktu itu. Wajib menagih 90 hari masih dipakai. Pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, sehingga
pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga atau penasehat hukum mereka untuk memproses Anda ke jalur perdata atau one prestasi. Ya, inilah yang teman-teman pertanyakan, makanya masuk ke poinnya. Ini yang teman-teman tanyakan soal somasi tadi. Ya. Lewat 90 hari, ingat, lewat 90 hari. Ya, pihak pinjol, Anda boleh baca lagi nanti POJK 2022. Lewat 90 hari, pihak pinjol dilarang untuk melakukan penagihan. Penagihan bisa dilanjutkan melalui pihak ketiga atau lawyer, ya, menunjuk lawyernya atau penasihat hukumnya untuk melanjutkan kasus ini ke one prestasi. Oke, pertanyaan saya dulu. Anda mendapatkan surat somasi itu, ya, atau surat yang katanya itu adalah proses hukum atau somasi langsung dikirim oleh lawyer setelah Anda galbay kapan? Karena aturannya setelah 90 hari. Ya, apakah Anda galbay sudah lebih dari 3 bulan? Baru Anda dikirim melalui email atau WhatsApp, atau baru galbay kurang dari 1 bulan? Ya, kalau galbaynya kurang dari 1 bulan, itu masih belum berlaku. Jadi itu hanya sebatas menakut-nakuti diri Anda. Kalau galbaynya di atas 3 bulan, walaupun ini sudah ada aturannya, itu juga tidak perlu Anda percaya. Kenapa? Untuk proses hukum di pinjol itu bukan perkara mudah. Ya, nggak usah kita bilangin pinjol, kita lebarin sedikit. Untuk kasus perdata itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Kita harus mendaftarkan dulu nomor perkara dan segala macam, harus membuat gugatan dulu, dan ini akan membuang-buang waktu yang cukup lama. Belum lagi biaya yang cukup besar. Ya, apakah si pinjol akan melakukan hal ini? Silahkan, OJK membiarkan kok. Ya, OJK memberikan ruang. Kalau memang mau one prestasi, silahkan dilanjutkan. Yang terjadi adalah si pinjol tidak mau melakukan pemrosesan diri Anda ke jalur hukum. Kenapa? Waktunya cukup panjang, harus dibuang-buang. Biayanya cukup besar. Ya, apakah si pinjol juga sudah menggandeng lawyer? Ya, pastinya. Setiap PT pasti ada penasihat hukumnya. Ya, dan itulah yang membikinkan somasi. Apakah benar somasi ini dikirim oleh lawyer? Bukan. Somasi ini dikirim oleh debt collector. Si pinjol tetap mengambil jalan pintas. Ya, lebih baik mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga daripada melakukan pemrosesan diri Anda ke jalur hukum. Ya, sudah waktunya panjang, biayanya mahal, dan hasil keputusannya pun juga tetap hanya mencari siapa yang paling berhak dalam hal itu. Yang jadi permasalahan adalah yang mau mereka tuntut orang yang sudah tidak mampu bayar. Makanya mereka tidak mau melakukan hal itu. Ya, kalau Anda nggak percaya, boleh saya pertanyakan lagi. Sekali lagi, sebenarnya sudah sering saya tanya ini. Siapa yang sudah pernah diproses ke jalur hukum oleh pinjol karena tidak mampu bayar? Isi di kolom komentar dari pinjol mana. Ya, silahkan. Nanti saya akan telusuri kalau Anda sudah bikinin dalam komentar. Kalau misalnya ada, saya akan telusuri di daerah mana, dan saya akan minta nanti bukti-bukti yang lebih valid. Karena kalau hanya sebatas omongan di komentar, bisa aja debt collector yang menyamar. Ya, yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Kenapa saya bilangin somasi ini hanyalah bagian dari proses penagihan saja, supaya Anda lebih ketakutan. Ya, karena si pinjol tahu bahwa ini kalau dia lanjutkan proses ke diri Anda, mereka akan kena beberapa kali. Ya, dan waktunya juga panjang banget. Makanya mereka ambillah jalan pintas. Itulah hari ini Anda yang dihadapkan dengan debt collector. Kalau debt collector kan bisa digaji UMR aja, dan itu dia 1 bulan full kerja lagi. Tapi kalau soal pengacara, kasus hukum dan segalanya, mana bisa kayak gitu. Ya, dia ada kok biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam sidang perdata itu. Makanya mereka lebih mengambil jalan pintas. Sewalah debt collector, kerjasamalah dengan beberapa penagih hutang. Supaya apa? Supaya hal ini bisa tercover. Ya, kalaupun Anda menerima somasi-somasi hari ini, itu hanya kopas yang dilakukan oleh debt collector. Debt collector yang mengirim hal itu ditulis oleh penasihat hukum dari sebuah PT pinjol ini. Nanti debt collector yang mempermainkan hal itu. Padahal dalam aturan OJK seperti yang saya bikin tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, wajibnya itu setelah 90 hari.
Ya, bukan Anda galbay 1 minggu dikirim juga somasi, galbay 2 minggu dikirim juga surat lawyer dan segala macam dengan ingin membawa Anda ke One Prestasi dan segala macam. Belum. Aturannya itu nanti Anda boleh baca ya di POJK 2022. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Intinya nggak usah ketakutan lagi, nggak usah kecemasan lagi. Saya juga berharap Anda semuanya itu bebas ya dan tenang. Walaupun hari ini belum mampu bayar, belum bisa bayar, minimal jangan sampai pemikiran Anda dikendalikan oleh rasa takut Anda. Itu aja yang Anda kondisikan. Insya Allah gagal bayar pun tetap aman. Oke? Dan sisanya saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya. Kita lanjutin untuk diskusi kita yang lebih detail lagi. Caranya gampang banget, tinggal Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.